Hai, halo teman-teman. Aku Ridwa dari Teknik Fisika 22. Sekarang bakal ngejelasin tentang apa namanya pengulangan dan array. Aku nggak tahu sih, ada yang ngomong kalau UTS cuma sampai loop, cuman sekalian aja lah ya. Karena uh, sebenarnya di pengkom dua itu sih yang paling penting, sisanya harusnya aman-aman aja. Hmm, ya. Untuk yang sekarang tuh ada yang namanya pengulangan. Sebenarnya pengulangan tuh apa sih? Dia itu sama aja kayak eh, iterasi kalau teman-teman tahu gitu. Jadi kalau misal kita pengen mengulang suatu kejadian atau suatu event, misal 5 kali gitu, dia bakal memutar, misal gimana ya, ini misal pengulangan, aku punya sintaks pengulangan gitu, aku pengen print ini bebek 5 kali. Nah ini nanti dia bakal nge-print munculin di sini, itu dia bakal 5 kali gitu, bebek 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 bebek. Nah di Python tuh ada itu gitu. Habis itu gimana sih sebenarnya caranya buat kita bisa melakukan pengulangan itu? Jadi gampangnya sebenarnya kalau di apa namanya, di Python atau di bahasa lain juga sebenarnya ada dua ya, namanya while loop dan for loop. Nah ini tuh bedanya apa sih? Nah untuk yang while loop, oh ya sorry, ini aku pakai apa namanya, modul tahun aku gitu, dan aku mungkin izin sama yang buatnya, belum izin sama yang buatnya, jadi kalau yang buat ngeliat aku izin ya buat ngajarin ini pakai modul pengkom. Terima kasih. Jadi intinya kalau while loop itu dia bakal mengulang sesuai sebanyak gimana, while loop itu bakal mengulang selama ekspresinya dipenuhi. Ekspresi apa? Misal gini, while misal 1 lebih besar dari 3, itu dia bakal mengulang printnya. Misal aku pengen nge-print sesuatu bebek misal. Nah ini dia bakal mengulang sesuatu nggak ya, karena 1 nggak lebih besar dari 3. Kalau 4 lebih besar dari 3, dia bakal nge-print ini bebek sebanyak apa? Sebanyak infinite. Kenapa? Karena 4 akan selalu lebih besar dari 3 itu. Nah beda halnya kalau misal aku buat gitu, misal penambah penambah itu mulainya dari 0, dan aku bilang penambah itu lebih besar dari 3. Salah, salah 10 nih, sorry sorry. Misal penambah yang 10 lebih besar dari 3. Nah ini bakal terus ngeprint bebek kan, cuman ini sampai kapan? Sampai selamanya, kecuali aku kurangin penambahnya untuk setiap waktu. Aku mau nyontohin dulu, sorry, aku mau nyontohin dulu gimana kalau misal while ini dijalanin tuh bebek, dan ini nggak berarti kecuali kita interupsi gitu. Udah interupsi, oke. Kecuali kalau kita penambahnya kita kurangin sepanjang waktu. Panjang, penambah min 1. Nah ini bakal berkurang. Jadi penambahnya untuk iterasi pertama itu bakal penambahnya jadi 9, penambahnya nanti jadi 9, nanti jadi 8, nanti jadi 7, nanti jadi 6, nanti jadi 5, dan sampai akhirnya penambahnya kurang dari 3 dan loopnya bakal berhenti gitu. Ini coba kita contoh. Ini harusnya berarti berapa kali? Jangan 10, 5. Berarti bakal muncul penambah 5 sama penambah 4. Habis itu dia bakal berhenti karena udah melebihin batas, harusnya 2 kali muncul. Nah betul ya, 2 kali ya. Kalau misal kalian pengen lebih jelas, sebenarnya kalian bisa ngeprint penambahnya. Nah ini, jadi 5 iterasi ke-1 dia munculin angka 5 karena penambahnya masih 5. Iterasi kedua dia munculin angka 4. Nah pas 3 kan dia udah tidak lebih besar dari 3 kan. 3 tidak lebih besar dari 3, tapi dia sama dengan 3, jadi ya udah aja berhenti loopnya. Gampangnya itu sih sebenarnya while loop itu. Ini ada contohnya juga. Dia bakal, pokoknya intinya bakal ngulang terus selama
si ekspresi di sini itu benar, bersifat benar gitu, booleannya itu benar. Habis itu ada for loop. Nah, for loop ini yang paling umum dipakai sebenarnya. Ini gimana cara pakainya? Ini tuh mostly kalau kita udah tahu seberapa banyak loop yang kita inginkan. Sedangkan kalau while itu kita jatuhnya belum tahu lah, atau males ngitung berapa banyak loop yang kita pengen pakai, berapa banyak iterasi yang pengen kita gunakan. Contohnya ini. Jadi gimana cara pakainya sih sebenarnya? Ini for I in range. Itu misal aku pengen 5. Nah, ini artinya ini bakal melakukan iterasi selama 5 kali. Ya, print nangor. Nah, ini bakal ngulang sebanyak 5 kali. Nangor. Nah, I ini sebagai apa? I ini sebenarnya berfungsi sebagai pengambil nilai dari range ini. Yang pokoknya yang ditaruh di sini dia ambil. Gimana sih emang contohnya? Jadi dia tuh bakal mulai dari 0, iterasi ke-1 itu 0, iterasi kedua itu i-nya 1, iterasi ketiga itu i-nya 2, iterasi keempat itu i-nya 3. Pokoknya kalau kalian tahu indeks di Python itu mulai dari 0. Kalau kita print, ini bisa aja 1, 2, 3, 4. Dia bakal melakukan iterasi sebanyak 5 kali, cuman indeksnya emang mulainya dari 0. Terus emang fungsinya buat apa gitu i ini? Kenapa harus ada gitu? Ini tuh bisa untuk pengolahan. Misal kalian pengen buat segitiga gitu. Terus kalian pengen si segitiganya bentuk kayak gini misalnya. Misalnya 1, 0, 1, 2 gitu. Nah, kayak gini kan kita nggak perlu nge-assign sebuah variabel baru lagi gitu. Kita bisa aja pakai i-nya. Gimana caranya? Misalnya gini. Penyimpan itu aku mau tambahin sama penyimpan sama step. Jadi ini kan bentuknya integer ya teman-teman. Jadi kalau mau dipakai buat string itu ya harus diubah dulu ke string. Cuman aku sebelum memakai tanda ini plus sama dengan itu kita harus nge-declare dulu. Kita harus ngasih nilai dulu penyimpan itu apa sebenarnya. Nah, ini kalau kalian pengen masukin sebuah string gitu, pola something, itu bisa pakai ini, penyimpan sama dengan kosong misalnya. Ya bebas sih nama variabelnya apa, cuman ini dikosongin aja, nanti dia yang ngisi string. Terus kalau itu nanti jadi gini, atau di akhir aja kita nge-printnya penyimpan print sorry aku lupa, harusnya penyimpan, oh iya, harusnya di sini nih, karena kita pengen buat segitiga 0, 1, 2, 3. Nah, ini harusnya, nah jadi kayak segitiga kan nih. Cuman ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini berapa kali? Oh iya, sorry. Karena penyimpanannya awalnya dia nambahin 0, nambahin 1, nambahin 2, nambahin 3, nambahin 4. Nambahin 4 lagi. Ini pengulangan berapa kali anjir? Oh, ini karena ada ini, sorry. Spread. Nah, ini yang benernya. Dia segitiga gitu. Nah, ini pokoknya kalian kalau disuruh buat pola tapi belum boleh pakai array, yang nanti aku jelasin array itu apa, itu kalian bisa pakai string sebenarnya. Atau kalian bingung gitu, ini array gimana cara kerjanya, itu ya udah pakai string aja kalau emang dirasa lebih gampang. Terus apalagi sih manfaatnya for loop? Dia tuh bisa for I in range, kan aku bilang bahwa I itu menyimpan seluruh yang kita kasih di sini kan. Nah, ini bisa aja aku bilang bahwa penyimpan itu adalah FTI 2023. Nah, dia itu bisa ngambil masing-masing dari penyimpan ini. Gimana sih emang?
nggak kebayang. Kalau misalnya nggak kebayang, kita coba print aja. Intinya pom coba-coba sih. Kalau kalian nggak iseng nyoba-nyoba gini, kayak ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya, mungkin agak susah gitu. Cuman di OS lah aku denger chaos dan lain sebagainya. Wait. Oh, oh iya, kenapa aku print penyimpan? Print type. Nah, ini bakal nyimpan satu-satu gitu. Ini F, habis itu T, habis itu I, habis itu 2, habis itu 0, habis itu 2, habis itu 3. Nah, bentar ya. Ini juga berguna kalau kalian misal sebenarnya penyimpan itu 2023. Terus kalian disuruh ngejumlahin gitu. Ini misal input int input sebuah angka gitu. Misal aku mau input 2023. Terus sama si soalnya disuruh ngejumlahin 2 plus 0 plus 2 plus 4 gitu. Itu ya udah, kalian bisa gampang pakai penyimpan gitu. Jadi si penyimpannya kalian jadiin string dulu, terus kalian i-nya nanti dijumlah misalnya. Ini penyimpan karena i-nya itu bakal menyimpan setiap ini ya, setiap apa ya, setiap bagian dari string ini kita bisa pakai itu. Ini integer terus i, karena awalnya i-nya itu dipak. Jadi gini, kalau kita ngambil string dari i itu ya dia keluaran dari i-nya itu ya bakal string lagi gitu. Makanya harus dijadiin integer dulu. Ini harus kita declare dulu karena kita pakai itu. No, ini misal 2024 ya. Berarti ini berapa? 8 harusnya. Semoga benar ya. Print penjual. Semoga 8 ya, bener ya. Jadi ya itu fungsinya sebenarnya. Dia kalau misal string bisa ngambil satu-satu dari ini. Satu gitu, 2 dulu, habis itu 0, habis itu 2, habis itu 4. Itu menyesuaikan seberapa panjang string yang kalian pasang di sini. Oke, mungkin for loop sebenarnya itu doang gitu. Ini ya range. Oh ya, satu lagi sebenarnya. Jadi yang aku bilang tadi for I in range 1 sampai 5 misal. Ini tuh bakal munculin dari i-nya dari 1, 2, habis itu 3, habis itu 4. Jadi yang paling terakhir itu nggak dimasukin apa ya, eksklusif apa gitu, aku lupa. Cuman coba aja ya. Nih, 1, 2, 3, 4 ya kan. Ada satu lagi, satu hal yang paling penting di sini tuh ada satu parameter lagi. Sebenarnya kita bisa masukin satu parameter lagi, yaitu step. Jadi ini kan ini awal, ini start, ini end. Habis itu ada step, ini step. Stepnya misal aku mau 2 gitu, yang mana nanti i-nya bakal sama dengan, karena stepnya 2 itu penjumlahannya itu bakal 2, 1, 3, stop version 1, 3 doang. Kalau misal stepnya mundur, bisa nggak? Bisa, tapi startnya harus dari gede ke kecil gitu. Ini bakal 5, 4, 3. Jadi step nih seberapa banyak langkah yang kalian gunakan itu. Kalau kalian mau mundur ya harus -1. Kalau kalian mau maju 2 kali lipat, misal, atau 3 kali lipat, ya udah ini ganti aja jadi 2 atau 3. Gitu deh, gampang kan? Udah for loop gitu doang sebenarnya. Ini perulangan bersarang paling ya kalau kalian misal for, nanti deh ada contohnya. Range something, dalamnya ada for I. Sebenarnya mirip-mirip lah kayak kalian if else yang bersarang gitu. If bebek mulu teh, teknis deh, teknis maka if lagi gitu. Ini ya sama-sama aja, cuman intensinya beda aja. Kalau for kayak gini tuh tergantung soal, tapi mostly yang paling common itu dia matrix. Cuman belum lah, kayaknya nggak tahu deh aku gimana ini. Ini kalian coba-coba aja sih kalau mau nyoba. Latihan modul 2. Ntar aku tuh ada ada soal dari 2018. Ntar sorry. Oh ya. Mana ya guys ya? Nah ini
ini ada soal dari 2018-2019, nemu dari drive jadul banget, nanti bakal dibahas sih. Tapi ini butuh array atau iya butuh array. Jadi ya nanti aku jelasin deh. Ntar. Lanjut. Tadi perulangan udah. Kita latihan dulu dikit. Buatlah program yang menerima bilangan n dan menuliskan bilangan 10 terkecil yang lebih dari n. Ya udah ini mah. Input dulu n. N ini aku males sih, nggak boleh. Jangan males. Input n terus range-nya ini sebenarnya bebas. Ini nggak perlu for loop juga nggak apa-apa sih. Cuman aku pengen pakai cara yang tidak diperbolehkan kayaknya. Berarti harus lebih besar dari yang apa yang kita inputkan. Ya udah ini while aja sih. Aku kasih satu cara dulu. Ini kayaknya abandon, nggak boleh dipakai juga. Dilarang memakai ini. Cuman kita bisa aja pakai length-nya 10. Misal n-nya 5 kan. Itu kan panjangnya itu kalau kita jadiin n-nya string. Nanti deh. Ya udah misal kita jadiin n-nya string, itu 5 itu bakal 1 digit kan. Ya udah ini aja 10 dipangkatin sama string length. Ini aku dulu nggak boleh sih pakai length, jadi dia tuh panjang dari string yang kita masukin, string dari n gitu. Nah ini harusnya sama 4, ini misal 5 ya, harusnya 10. Ya Allah, belum di print pak. Print harusnya benar, saya nggak tahu 10. Nah, gitu. Cuman yang dia inginkan sebenarnya bukan kayak gitu. Dia pengen gimana caranya 10-nya dikali terus sampai lebih besar dari apa yang kita input. Ya udah berarti while kita namain pengalinya apa? Namain hasil aja. Hasil lebih besar dari n. Itu dia bakal hasil lebih kecil dari n. Itu dia bakal ngeloop. Kalau misal dia udah lebih besar, itu dia bakal berhenti. Nah, hasil itu sendiri kita define sebagai hasil dikali sama 10. Ya deh. Hasilnya 10. Jadi gini, kalau dia masih kecil itu dikaliin 10 lagi. Kalau masih kecil lagi dikaliin 10 lagi sampai lebih besar dari yang kita input. Jadi harusnya benar sini. 5 10 gitu. 1 2 3 4. Kalau kita nggak define ini, kalau kita nggak pakai ini gitu, ya nanti pas waktu 5 dia langsung ngeprint hasil, tapi hasilnya sendiri belum kita masukin sesuatu gitu, nanti ini error harusnya. Oh enggak, nah error kan, dia bilang hasilnya nggak di define. Jadi ya kita harus bilang dulu kalau hasilnya 10. Gampang lah ya, gampang aja. Ini yang kayak tadi sebenarnya. Gak usah lah ya, ini bisa lah ya. Ini kayak tadi sebenarnya. Input n for I in ini bisa pakai while, bisa pakai for. Yang for kan udah aku jelasin ya. While kalian coba sendiri aja. Range n berarti sampai misal aku input 5. Ini juga munculnya 5 kali kan. 3. Yaudah ini aku pengen pakai ini ya. Print i plus 1. Karena kalau itu kan normally mulainya dari 0 kan indeksnya. Nah ini mulainya dari 1. Yaudah 5.
Oh iya, lupa. Hmm, hmm, bisa nggak ya? Ntar. Aku pengen ada spasinya gitu biar lulus. Ah, harusnya bisa. Jebret, jebret. Yoi, deh sama ya. Buat while loop kalian coba aja sendiri. Jadi buat sebuah apa ya namanya? Sebuah ekspresi yang nanti ketika dia udah ngeprint ini nih, udah ngeprint ini berhenti gitu. Kayak pakai pakai manual counter juga bisa kok. Mana ya? Kalau ada pertanyaan, aku mau ya chat aku aja kalau punya kontaknya. Kalau nggak punya kontaknya, eh, lewat komen. Aku nggak jamin jawab kapan sih, cuman bakal jawab tahun depan. Oke, lanjut di Ray. Ini cukup pusing sih jujur, karena kalau kalian yang nggak biasa lihat pola, kalau disuruh bikin pola agak pusing. Sama ngebaca pola, mostly itu sih. Kalau mau pakai Ray, yang soal sulitnya mapping, cek pola gitu, buat pola juga. Itu banyak kok contoh soalnya, harusnya kalau kalian menyelam lebih dalam dari 2018 sampai 2022 harusnya ada. Sama kalau punya kenalan something, nggak ada yang bohong, jangan pakai kenalan, nepotisme nepotisme. Oke. Jadi array itu apa sebenarnya? Array itu sebenarnya penyimpan penyimpan sebuah nilai gitu. Jenisnya tuh ada banyak. Array itu bisa nih, ini string juga dia bilang bahwa itu array gitu. Ini list, ini tuple, ada dictionary juga dan lain sebagainya. Intinya buat nilai ya. Itu kalian bisa search sendiri types of array. In Python. Coba kita Berat. Ya ini wet school ecor men. Kalian kalau beneran ngeblank lah baca sini lambat ya guys ya. Itu inilah tuples, dictionary dan lain sebagainya. Cuman mostly yang dipakai adalah apa namanya, list. Hmm, ya. Ini buat apa? Ini buat nge-define bahwa 0 for I in range 10. Ntar aku jelasin konsep awalnya dulu deh. Nyimpen nilai gimana sih? Nyimpen nilainya gini, misal 1, 2, 3, 4. Nah itu aku udah define bahwa aku punya array namanya tabel, itu isinya angka 1, 2, 3, 4. Harusnya muncul thread. Nah ini dia tuh punya indeks juga dan mulainya dari 0. Misal aku 0 berarti yang muncul 1, karena ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Tuh, mau indeks 3 berarti 4 kan yang muncul. 4 ya, bener ya. Terus ini yang mostly mulu ya. Ini yang sering dipakai tuh, kita jadi ada gimana caranya. Misal aku punya tabel kosong, aku selama perjalanan, selama kodenya berjalan, aku mau nambahin sesuatu angka gitu. Kayak misal nanti ini suatu bla 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 bla, ya udah itu apa something. Pas print tabel itu aku pengen si tabelnya tuh udah ada angkanya 1, 2, 3, 4. Gimana caranya? Nah itu ada dua cara sebenarnya. Aku nggak tahu di tahun kalian itu boleh pakai cara uh, ada komennya namanya append. Ini kita bisa input misalnya tabel. Ini kita masukin angka 1 berarti ke dalam tabel itu. Ini kan ada awalnya kosong ya. Tapi ketika di append dia harusnya 1. Ini mau aku coba ulang berapa kali. Ini sekarang masukin angka 999. Harusnya 19999. Nah, dulu itu zaman aku nggak bisa, nggak boleh katanya. Nggak tahu tuh, nggak tahu kenapa nggak boleh. Cuman kayak nggak tahu kalau sekarang nggak boleh, kalau sekarang boleh ya pakai itu, kalau nggak boleh ini
0 0 for I in range angka yang kita inginkan, misal 10 nih. Nah ini untuk apa? Jadi kalau kita udah nge-define ini tuh dia bakal buat tabel dengan isi 0 sampai 10 kali. Lah, terus buat apa gitu? Buat apa bikin tabel kayak gitu gitu? Yang nantinya ya aku lupa ya, line tabel misalnya. Ya atau 10 lah langsung aja. Kita bisa ngubah si isinya menjadi suatu angka yang kita inginkan gitu berdasarkan soal yang dibutuhkan. So ini tabel sama dengan 0 for I in range 10 for I in range 10 tabel ini. Nah kalau ini kan nanti berubah gitu. Nanti ya tabel ini contoh ya. Tabel di indeks 0 ya nanti jadi 0. Tabel indeks 1 ya jadi 1 dan seterusnya gitu. Dan kalau kita lihat ini tabel itu bakal jadi 0 1 2 3 4. Nah, sebelum itu sebenarnya ya dia 0 itu sendiri gitu. Ini aku taruh sebelum for I, jadi belum diubah nih isinya. Tuh, isi 0 0 0 0 kan. Sebenarnya itu sih. Lanjut nih. Untuk contoh array terdefinisi ini akses nilai indeks di luar batasan tersebut akan menyebabkan rantai error. Iya, hati-hati karena mainan indeks itu bikin kacau. Kalau misal ini kan aku nge-define dia 0 sampai 10 gitu. How if aku pengen ngeprint tabel dengan indeks 99 gitu. Padahal ini angkanya cuman berapa guys? 10. Harusnya apa yang terjadi? Error index out of range. Jadi ya kita harus define dulu berapa banyak angka di dalam sini. Lanjut. Ini juga bisa pakai input jadi kita udah ngedefine dulu yang tadi yang 0000 terus di khusus indeks sesuatu di input sesuatu gitu. Nih indeks 0 di input oleh user dan lain sebagainya. Atau ini pakai for i-nya, pakai for loop-nya. Nah, string juga yang tadi udah aku jelasin, dia tuh bersifat sebagai array karena dia punya indeks 1 dan dia bisa dipanggil dengan indeksnya. Nah, ini juga kalau mau diubah bisa gitu. Misal aku bilang bebek mulu, sorry. Cicak deh. Cicak di dinding. Nah, ini dindingnya G-nya di apa yang lucu? Bimbing. Nggak lucu ya deh. Cicak 0 aku mau diganti jadi B itu bisa-bisa aja. Ini print ya. Print cicak ya. Loh, nggak bisa ya? Oke, sorry, salah ternyata nggak bisa ya. Tapi ini bisa di indeks kan? Yuk, oke. Jadi ternyata dia harus dibentuk dulu jadi list baru bisa diubah. Oke. Ini latihan modul 3. Habis ini bahas UTS, cuman tipis-tipis aja. Saya juga akademik FTI ngajarin kok, santai aja ya. Semoga bagus ya akademik FTI. Lebih bagus dari tahun lalu. Amin. Oke, lanjut. Buatlah program yang menerima n buah bilangan dan menuliskan kembali bilangan-bilangan tersebut namun urutan terbalik. Ya udah, ini berarti n. Aku cepet aja. For I in range. N in the input. Kita pengen masukin suatu angka. Masukkan n misalnya. Abis itu kita for I in range. Boleh lah, misal kita mau n sampai 0. Oh alah gitu cuy. Ini ternyata dia input random ya. Input random berapapun. Nanti hasil yang paling akhir dibalik. Ya udah, ini mainan range juga sih sama. Oke. Aku biar rapi kelihatannya. Aku kasih komen input. Kalian juga jangan lupa kasih komen. Sama UTS tuh nanti ini sih di zaman aku ditulis tangan dan biasanya 3 yang diminta. Kode, pseudocode, habis itu flowchart. Jadi ya kalau bisa latihan buat cepet aja.
ini untuk input banyak. Jadi terus int misal bb mulu array. Aku mau 0 for I in range. Kita pengen bikin array dengan banyak n. Terus ya udah array I itu kita pengen masukin input juga. Nah nanti kan di input nih indeks 0 berapa, indeks 2 berapa, indeks 3 berapa. Nah terus ini baru outputnya for I in range. Karena kita pengen inputnya dibalik, ya udah berarti mulainya dari apa? Mulainya dari n sampai berapa? Sampai 0 ya sebanyak n gitu jadinya. Ini min 1 karena kita mau mundur kan. Jadi ya udah print. Ini ternyata pengennya dia nggak mau satu-satu, jadi langsung digabung. Udah kalau digabung ini kita bisa pakai penyimpan itu bakal nyimpen array I gitu. Dia bakal mulai dari n dulu, bakal mulai yang paling terakhir, habis itu mundur. Itu ya print. Itu harusnya sama aja. Sama kayak ini. Kita coba n5 apaan sih? n5 must be string. Oh ya udah ini lupa dong. 5 2 1 6 gitu. Indeks menyimpan dia mulai dari n. Oh iya benar. Sorry. Jadi kan tadi mulainya itu dari n kan. Ya jadi tapi indeks paling terakhirnya tuh n-1. Misal aku pengen 5 angka kan. Tapi di indeks paling terakhir itu yang 4. Karena indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan udah 5 angka nih. Indeksnya 4. Harus sampai 0. Nah yang terakhir kan nggak dimasukin min 1. Tapi kita harus nyampe array-nya 0. Harus min 1 aja. Ini aja deh. Jadi mulai dari n-1 5 2 1 6 3 hari-hari ntar kenapa sih ini lupa jadiin string teman-teman. Oke 5 2 1 6 3 3 6 1 2 5 ya bener ya. Kalau dikasih spasi ya tinggal tadi kayak aku gitu, kasih spasi. Harusnya di sini bisa sih, cuman ntar lupa deh. 5 3 1 6 3 berat 3 1 6 2 5 3 5. Ini inputnya 2 nih, aku inputnya 3. Lanjut diberikan 2 array, lama juga ya makan waktu. 2 array A and B. Buatlah sebuah program yang dapat memeriksa apakah B merupakan anagram dari A. Anagram tuh gimana? Anagram tuh pokoknya ini, bila elemen A dapat ditukar-tukar sehingga menghasilkan B, berarti ditukar-tukar kan, berarti banyaknya elemen juga harus sama kan, A sama B gitu. Ya udah, gampangnya kalian tuh pecah dulu gitu problemnya tuh apa. Pengen anagram, oh iya, nih kalau banyaknya elemen aja udah salah, ya udah langsung bubarin aja, langsung bukan anagram gitu. Kalau misal sama, ya udah baru kita ke pengolahan selanjutnya. Input A int input masukkan ya Allah. Masukkan banyaknya elemen A, B
yang T input, masukkan banyaknya elemen W. Oke. Nah, udah ini tinggal. Tapi ini dia pengennya bisa langsung masukin sesuatu, berarti di sini ada input ini. For I in range A, itu dia mau menyimpan sesuatu. Ini mulu array A. Ini kasih array dulu, berarti kita define array dulu. 0 for I in range A. Ini maaf ya kalau dari tadi ada yang ngacak-ngacak, soalnya udah malam juga, jadi ya tidak sefokus pagi. Array A, ya ini nyimpan doang kan, jadi ya array A I itu sama dengan inputnya gitu, input A, input elemennya int input, masukkan banyaknya elemen A ke I. Ini gini, ada namanya formatting, jadi kita bisa masukin suatu variabel yang di luar di sini. Caranya gimana? Caranya F terus pakai kurung kurawal. Gak tau ya, zaman aku boleh lagi, zaman kalian gimana nggak tahu. Ini input elemen. Ya udah, jadi nanti diisi si array-nya pakai yang kita input. Ini copy aja biar gampang. Ini B kita ganti, ini B, ini kita ganti, ini B, ini kita ganti, ini B, ini kita ganti, ini kita main B. Nggak penting sih, cuman biar ada perbedaan. Oke, satu lagi. Oke, aman. Harusnya sudah tersimpan dengan baik. Habis itu apa yang gimana? Cek anagram. If A udah beda sama B, itu ya udah bubar. B bukan anagram dari A. Ya Allah. Oh ini sorry. Okay. Kalau misal dia ternyata sama nilainya, atau biar intuitif gini, ini kalau sama ya, kalau sama kita lanjut, kalau beda kita buang. Habis itu gimana cara ngecek anagram? Sebenarnya cara gampangnya adalah like clear, ngambil suatu, kan ini pengen ngecek A itu ada di B atau enggak kan. Ya udah, dari yang A itu kita ambil terus cek di sini, kalau ada yang sama dia nambah true. Gimana nih, aku sambil coret-coret biar enak. Jadi gimana ya, misal gini, misal A nya itu 8 dulu, jadi ini 8, itu dicek di B ada nggak sih. Kalau nggak ada itu berarti itu dia nggak, aku pengen suatu variabel boolean misal misal keren. Nah kalau misal ada yang sama, itu keren itu bakal nambahin satu gitu. Jadi kalau ini kan artinya ada yang true sekali gitu. Nah habis itu dia harusnya kalau misal di sini ada 3, berarti 3 kali pengecekan kan. 3 kali pengecekan. Kalau misal sama, ada yang sama, harusnya true-nya itu ya 3 kali, ada 3 gitu. Jadi kerennya di akhir. Kalau yang di anagram itu kerennya itu harusnya sebanyak sama A-nya. Itulah gampangnya. Implementasinya gimana? Oke, implementasinya adalah kan tadi aku bilang aku pengen nyimpen suatu variabel keren gitu. Cek anagram. Keren itu defaultnya adalah false.
karena kita pengen asumsi bahwa dia salah terus lah. Ini kita pakai for I in range 2 kali, ini yang rangkap tuh. Oh iya, I itu nggak harus I ya, maksudnya mau ayam for ayam in range juga bisa gitu. Nanti kalian masukin, kalau pengen ngambil value dari situ ya masukin apa yang variable yang kalian tulis sebenarnya. Ya. Normalnya IJK. Ini kita pengen tes dulu B. Ya, harusnya sama aja, cuman ini biar intuitif aja kelihatan. Oh ya, ini B-nya yang dicek sama A. Terus yowis, array A, C. Ini taruh if aja langsung. Coba lihat. Ini sama dengan array B. Iya. Jadi dia bakal ngecek dulu ini gitu loh. Bakal ngecek dulu apa yang dicek di B berarti 8. Misal ya buat I sama dengan 0 berarti kan 4 dulu kan. 4. Terus kita loncat ke for loop yang kedua gitu. For loop yang kedua tuh ngecek A dulu. Jadi ini kan J-nya dulu yang bakal berubah gitu. Jadi gini sebenarnya urutannya. Ntar aku coret-coret ya. Jadi awalnya kan di sini masuk awalnya I sama dengan 0 kan. Terus habis itu masuk ke sini, masuk ke for loop yang ini gitu. Jadi J sama dengan 0. Habis itu kita nggak ngulang yang ini dulu, tapi ngulang yang ini dulu gitu. Jadi loopingnya di sini dulu. Kalau J-nya udah besar, baru loopingnya di sini gitu. Nah itu sebenarnya cara berpikir yang bersarang itu. Jadi ketika I-nya 0, berarti J-nya 0 dulu. Habis itu iterasi selanjutnya J-nya 1. Habis itu iterasi selanjutnya J-nya 2. Habis itu iterasi selanjutnya sampai berapa kali gitu. Kalau J-nya udah terpenuhi nih, in range-nya udah penuh nih, baru I sama dengan 1. Habis itu ulang lagi J sama dengan 0, J sama dengan 1, dan seterusnya. Pokoknya logiknya gitu deh. Jadi yang di dalam ini diulang pertama kali, habis itu kalau udah beres yang di dalamnya ya udah yang dulu. Iterasinya seperti itu. Jadi ya ini kita pengen ngecek A dulu. Di array A ada nggak sih yang nyimpen trennya itu? Kalau ini true, sorry, ini harusnya no. Kalau ini true dia bakal tambah gitu. Nah harusnya sebanyak ini kan, sebanyak elemen A akan nambah. Oh ada ini seperti. Wait. Aku nemu celah lagi. Ini kalau dia 4 juga nanti sama dong. Ya udah nggak apa-apa nggak sih? Oh enggak, nanti mempengaruhi yang lain. Ntar mikir dulu. Nemu celah. Nah gini nih emang pengkom mau nggak mau harus ini sih. Aku juga ini kan nggak ada persiapan. Emang pengen review aja dan membantu. Jadi maaf kalau nggak seprofesional. Pengen cek itu. Gini sih celahnya di sini sih aku nemunya. Kalau misal di sini 4, di sini 4 4 4, itu ya nanti dia true dan nanti hasilnya anagram gitu. Padahal bukan kan. Ntar mikir lagi. Paham sih sebenarnya ada ini celahnya bisa ketutup. Jadi kan kita sebenarnya pengen si A ini bisa menuhin ini kan. Array A, array B didefinisikan dari A jika elemen dari. Nah, gimana caranya? Semuanya itu harus pernah bernilai true kan. Berarti ngeceknya bukan di sini, tapi
Kerennya itu harus sama dengan true. Ininya false. Benar tadi ide aku yang terus di sini cek gitu apakah ini kan untuk setiap A kan. Aku jadi penasaran. Nah, coba ya, ini bisa nggak sih kalau gitu. Ini misal 1 2 3 for I in range A, print I. Harusnya kalau bisa itu dia 1 2 3 gitu. Oke, nggak bisa. Range soalnya in A coba. Kayaknya bisa deh. Oh iya, jadi ternyata aku nemu juga bahwa si list tuh bisa dipakai buat ambil satu, ambil dua, ambil tiga. Ya udah, ini nggak perlu seribet itu. Ini biar lebih rapi aja. Nah, ini kan lebih enak. Ini bakal lebih kebayangkan. Keren true. If keren, kalau misal dia keren, kalau misal dia keren. Kalau misal dia pernah true, itu ya udah. Berarti nih di sini baru nih ditambahnya. Tambah di sini baru dia ngitung sebenarnya si array A ini dia pernah true nggak sih. Soalnya gini, kalau misalnya ini kita cek 8, misal cek 8 di sini 888, di sini true gitu, dia bakal true terus kan. Nah kalau dia true terus, nanti di sini tambahnya bakal masuk gitu. Bakal ada yang sama, tapi ketika di sini dia, ntar aku coba tulis biar kamu, biar nggak ngawang. Ini misal gini deh, misal 888, set hoki hoki, kita cek 8 dulu ini kan, cek ke sini true, cek ke sini true, cek ke sini true. Nah ya udah, nanti tambahnya jadi satu kan, karena mulai dari nol. Habis itu kita cek nih yang 4, pas di sini salah, pas ini salah, pas ini salah, ya udah tambahnya tetap tambah satu gitu. Harusnya kan nambah terus kan sampai si hasil tambahnya tuh sebanyak A atau B, karena sama aja. Nah kalau misalnya nanti kurang dari itu, ya udah artinya nggak anagram, gitulah gampang. Seru juga. Biasanya gitu. Ya udah, ini aku tambah. Nah di sini baru nih, kalau tambahnya udah dan loopnya udah beres, if tambah itu sama dengan A, harusnya banyaknya sama, print anagram bos. Kalau bukan, print bukan. Coba ya, elemen A 3 1, ini ngasal dulu, aku tes aja. Misal beda aja ini ya, si banyaknya elemen, harusnya bukan anagram. Oke, misalnya astaga, ini ngaco. Ini 3, kita coba test case nya, semoga bener ya, kalau enggak mikir lagi. Anagram bos kan ya. Coba 2, biar 1 4 2 1 ini. Anagram bos juga. Nah. Oh iya, di sini harus di reset cuy. Kerennya harus sama dengan fase. Soalnya kalau enggak, dia bakal simpan terus. Mau di sininya tiba-tiba nggak ada yang sama, ya nanti jadi terus. Padahal kita harus ganti di jelas. 2 1 2 2 1 3. Bukan kan. Nyui. Deh. Mungkin segini dulu. Karena cukup ini juga, aku ada tugas lagi juga. Nanti UTS bakal aku kirim video lagi. Yang ini materi aja dulu, sama ada satu soal lagi sih sebetulnya, paling drop apa bahas ya. Ini kalian coba sendiri aja, gampang kok. Mungkin clue-nya adalah
Ini kalau kalian ada yang mau lihat, aku pelan-pelan geser. Nih, deh, aku hapus. Nah, palindrom tuh pokoknya udah deh aku jelasin deh. Lagi pengen ngasih clue cuman obvious banget nanti. Coba ya string, caranya yang mulu. String ini gini deh. Input, dia kan string, panjang string. Ya lah n aja sih. Input panjang string berapa ya? Terus stringnya, nah ini baru nih gini gede. Input doang kan, nggak masukin angka, masuk string. Oke, udah aman. Terus gimana caranya? Ada yang punya ide, ada yang punya ide. Lihat deh. Jadi kalau misal dia 5, itu yang dicek tuh cuma 2. Nih aku coret-coret. Jadi nih, yang dicek kan cuma ini sama ini kan. Kalau 5 diceknya cuma 2. Kalau 3 diceknya cuma berapa? 1. Kalau 10 diceknya berapa? Cek 5 ya. 5 ini sama. Ada yang bisa lihat pola nggak dari sini? Jadi ini adalah floor function. Bukan floor function sih, lebih tepatnya dia ngebagi tapi di floorin gitu. Dia diturunin. Misal 5 dibagi 2. Ini kan 2,5 ya. Tapi ya udah 2 aja diturunin. Ini 3 bagi 2. Ini 1,5 ya. Tapi ya udah 1 aja. Ini 10 bagi 2, 5. Ya udah 5. Itulah. Jadi kita pengen tahu dulu berapa banyak yang dicek kan, biar nggak pusing. Yowis, berarti for I in range berapa banyak sih yang dicek? Yang dicek adalah aku berarti kan length n aja, n dibagi ini apa ya namanya sebetulnya? Ya aku bilang floor function sih, cuman dibagi terus diturunin, dibagi sama 2. Nah ini nanti bisa 5 jadi 1, 2 jadi 2 sorry. Kalau 3 nanti jadi 1 dan lain sebagainya. Terus gimana bos? Ya udah bos, gini aja. Ini kan cek indeksnya deh. 1, 2, terus ini 2, 3, 4. Nah kan kita pengen awal sama akhir doang kan ya. Kata ini 0, 1, 2. Kita pengen ini sama ini doang kan. Ya udah, karena ini udah menggambarkan indeks. Ini kita gini aja. String, karena dia berupa array juga sebenarnya. Masukin i, jadi dia mulai dari 0 kan pasti ini 0, misal masukin 5 deh, berarti nanti yang muncul cuma 1 terus 2 0 terus 1 gitu, 2 kali doang. Nah kalau ada yang beda gimana ya? Ini kan ngecek nih, kalau misal makan tapi A-nya typo aja, nanti kan ada yang beda di indeks ini kan. Nah itu bisa aja, atau nanti kasur rusak di sininya beda deh, diganti sama aku gitu. Nanti berubah kan. Ya udah, jadi kita ada penyimpan juga, checker misal, checker, jadi checker aja. Dia defaultnya true. Kalau jadi gini deh ngelihatnya tuh, kalau misal ini kira-kira ada yang salah nggak ya, ngecek gitu ada yang salah nggak, berarti defaultnya true. Kalau misal ini defaultnya tuh sebenarnya dia salah gitu, cuman kalau ada yang bener baru dipakai, nah itu berarti defaultnya masangnya false. Agak tidak membantu ya, cuman aman aja. Ini kan pengen ngecek ya ada yang salah nggak sih sebenarnya. Kalau ada yang salah ya udah salah aja. Jadi string yang i jadi 0 dulu, cek yang 0, habis itu pengen cek yang 4 kan, dicek sama yang 4. Gimana tuh? 4 itu kan yang min 1 kan sebenarnya, ya nggak? Bener kan? Nah tapi si ini pengennya adalah nyimpan. Kenapa ya? Karena pengen ngurang terus gitu loh. Misal sekarang 04, nanti ini 1, ini ngurang jadi 3.
Kalau misal n terus, n min 1, ya udah ini 4 terus gitu, nggak bisa. Gitu. Penyimpan min 1. Nah di sini ya udah kasih aja penyimpan sama dengan n. Kalau misal dia sama, kalau misal dia sama ya udah biarin aja pas. Else-nya kalau misal dia beda nih, misal kasur rusak apa jadi api misal, itu kan beda ya dari pertama cek. Dia ya udah cekannya langsung false. Sekalinya dia false ya udah semuanya bukan palindrom, berarti satu string ini bukan palindrom. Nah ini biar nanti deh cobain dulu ya, kalau salah kan saya cerita. Print if checker. Ini kalau kalian bingung kenapa nggak gini kak true gitu, nggak usah gitu, karena dia if tuh ngecek dalamnya ekspresinya bener nggak gitu. Kalau checker udah true ya udah langsung masuk ke dalamnya. Kalau misal dia true, print palindrom bos, palindrom bos. Terus kalau misal else, print bukan bos. Udah masih sederhana ini sih. Takdir input and declare. Jangan lupa dikasih komen biar orang lain bisa baca. Logic output. Udah sederhana ini juga sebenarnya orang jadi bisa partisi kan. Oh ini bagian gak penting gitu. Ini sebenarnya yang dicari. Kita coba dulu aja. Panjang string nih. Harusnya bukan. Misal 3 apa? Palindrom nih bos. 10 kasur rusak. Bukan bos. Loh kan bukan sih. Dia 0 habis itu 1. Oh iya lupa, penyimpannya harus dikurangin tadi, padahal udah ngomong penyimpannya kurang 1. Ini harusnya bisa, jadi nanti penyimpannya update terus gitu biar nyamain ke indeks. 10 kasur terus palindrom nih bos, udah bener ya, biar penyimpannya berubah. Kalau misal nggak ada ini ya udah apa bedanya aku masukin n di sini, dia nggak bakal berubah-ubah si indeksnya, padahal kan kita pengen indeksnya berubah-ubah. Oh udah deh, gampang kan. Oke, aman aja. Nih habis ini model apa sih, fungsi gampang bisa lah kalian. Nah ini dewa dari segala dewa, matrix. Nanti data science seru sih, nanti ini mungkin aku bahas nanti sih. Cuman kalau ada yang mau ngerjain duluan, chat aku aja. Gampang. Nanti ya dibahas ya. Oke, mungkin sekian. Maaf kalau lemes dan lain sebagainya. Karena emang gini sih biasanya. Sama sorry nggak bisa namatin ini. Soalnya aku tahu kalau buat video lebih dari 1 jam juga nggak bakal ditonton. Jadi ya makasih udah datang, udah nonton deh. Sorry. Semoga berguna ya. Kalau nggak berguna ya udah maaf. Semangat buat praktikumnya, bisa aman kok, itu tenang aja. Lagian berapa persen sih praktikum? 5 kan. Teman-teman aku yang dulu nggak bisa juga harus bisa ya. Jadi ya udah sekian, dadah.